용서할 거야. 뭐 하는 거야? 니네 어른들 때문에 다 죽었어. 유세야. 왜 안 오는 거야? 소대장의 마지막 명령이다. Hai guys, kali ini saya akan melanjutkan part 2 drama Duty After School yang dirilis tahun 2023. Sebelum dimulai, subscribe dulu, like dan komen ya agar channel ini bisa lebih berkembang. Untuk yang belum nonton part 1, linknya ada di deskripsi ya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita mulai. Kedua kendaraan terpisah, truk yang dinaiki Cheol tiba-tiba jatuh, pengemudinya diserang oleh bola. Mereka keluar dari kendaraan dan menembak bolanya. Semua murid selamat, namun Soyeon terluka dan semua tentaranya tewas. Yongshin mengajak mereka untuk memeriksa area di sekitar mereka. Mereka terbagi menjadi beberapa grup. Sementara itu, kendaraan yang berisi Chunho dan yang lainnya tiba di pangkalan militer. Wonbin memberitahu kendaraan yang pertama belum tiba, padahal kendaraan pertama ada di depan mereka. Di dalam tenda, mereka semua khawatir karena teman mereka di kendaraan pertama belum juga tiba. Padahal seharusnya mereka sudah sampai. Chunho memberitahu belum mendapat kabar dari mereka. Yujong mengatakan tolong pastikan yang lainnya sampai dengan selamat. Selanjutnya, Cheol memberitahu teman-temannya dia menemukan sebuah bangunan. Mereka kemudian menuju ke sana. Sebelum pergi, Yongshin memberi tanda arah kemana mereka pergi. Tiba di bangunan itu, Cheol menyiapkan tempat tidur untuk Soyeon berbaring. Demam yang dialami Soyeon semakin tinggi. Sementara Yongshin mencoba teleponnya apakah masih berfungsi. Yang lainnya mencari obat untuk Soyeon dan makanan. Hirak menemukan nitrogen cair. Junhee menemukan mie instan, tapi dia tidak mau berbagi dengan temannya. Yang lainnya tidak menemukan barang yang berguna ataupun makanan. Beruntung, Soyeon menemukan kotak obat. Mereka membersihkan luka Soyeon dan memberikan obat penurun demam. Junhee memberitahu temannya dia mau ke kamar mandi, padahal dia mau makan mie sendirian. Adegan selanjutnya, Wonbin memberikan kunci kendaraan pada Chunho. Dia akan mencari kendaraan pertama yang belum sampai. Dokjung mendengar percakapan mereka. Selanjutnya, dia memberitahu teman-temannya di tenda. Mereka akan ikut bersama Chunho mencari teman-teman mereka. Mereka diam-diam naik ke dalam kendaraan. Di tengah jalan, Chunho tiba-tiba mendengar suara di belakang. Dia berhenti dan menemukan mereka ada di dalam kendaraan. Mereka memohon pada Chunho untuk membiarkan mereka membantunya mencari teman-teman mereka. Setelah makan mie, Junhee melihat ada bola di atap. Dia lari sambil teriak. Teman-temannya melihat, mereka buru-buru masuk ke dalam rumah dan mengunci pintunya. Bolanya tidak menyerah. Dia masuk melalui ventilator. Mereka masuk ke dalam kamar, kemudian mengunci pintunya. Mereka juga memeriksa jendelanya. Cheol melihat jendela yang rusak. Dia mendorong lemari dengan Hirak. Guys, mereka terpisah di dua kamar yang berbeda ya. Pada malam hari, luka Soyeon mulai bernanah. Demamnya juga kembali. Dia akan sakit parah jika mereka tidak bertindak. Hirak memberi saran untuk pergi menggunakan truk. Cheol akan memberitahu teman-temannya di kamar yang lain bahwa mereka harus pergi dengan truk. Cheol mengintip ke dalam, melihat posisi bola ada di mana. Kemudian dia memanggil Jangsu. Cheol memberitahu kondisi Soyeon yang memburuk. Mereka berencana untuk naik truk dan pergi. Cheol mencari alat untuk membuka jendela. Dia kaget ketika melihat dari kaca ada bola di atas truk. Dia melempar barang ke arah bola, kemudian buru-buru kabur sambil berteriak. Teman-temannya buru-buru membuka pintunya dan Cheol berhasil masuk. Sebelum mereka pergi, Yongshin menghidupkan video agar bola berpikir mereka masih ada di dalam.
Benar saja, bola terus berada di pintu yang televisinya hidup. Sementara mereka pergi keluar kemudian membantu Hirak dan yang lainnya keluar. Beberapa murid sudah masuk ke dalam garasi truk untuk mencari kunci truk. Sementara Teman mengawasi pergerakan bola. Setelah filmnya habis, bola masuk ke ventilator. Teman menyuruh mereka lari. Mereka semua buru-buru masuk ke dalam garasi kemudian mengunci pintunya. Mereka mencari kunci truk dan menemukannya. Namun sial, karena rebutan siapa yang menyupir truknya, kuncinya jatuh ke celah yang sempit. Sementara bola sudah ada di atap garasi. Jangsu akan mengalihkan perhatian bola agar teman-temannya bisa keluar dari truk. Di tempat yang lain, Bora dan yang lainnya melihat kota hancur dan mayat di jalan. Akhirnya mereka menemukan kendaraan pertama. Mereka memeriksa keadaan sekitar. Dok Jung melihat tanda panah di kendaraan, kemudian memberitahu yang lainnya. 여기 멀리 못 갔을 거야. Tiba-tiba bola muncul. Mereka semua siaga dan menembaki bolanya. Jangsu yang berada di luar memukul kaleng. Bola muncul mengejarnya. Junhee berhasil mengambil kunci mobilnya. Mereka semua naik truk keluar dari garasi. Jangsu melihat teman-temannya pergi. Ternyata Hirak turun dari truk. Dia mencari Jangsu. 희락이네? Bola menyerang Jangsu. Dia lari menghindarinya. Saat posisinya terjepit, bola menyerangnya. Saat itulah Hirak menyemprot bola dengan nitrogen cair. Dia ingat bola lemah terhadap dingin. Saat mereka berjalan, tiba-tiba Chunho mendorongnya karena ada bola. Nara menembak bolanya. Mereka semua akhirnya bertemu dan pergi menuju pangkalan militer. Saat tiba di pangkalan militer, Won Bin sangat senang melihat para murid selamat. Adegan selanjutnya terlihat mereka memakai seragam tentara. Di dalam ruangan, para tentara diberitahu kebanyakan bola sedang telah jatuh dan mereka sudah menghancurkan 20% bola yang lebih kecil. Dalam prosesnya, mereka kehilangan sekitar 50% prajurit. Mereka meyakini bola mengambil nutrisi dari manusia. Mereka memakan manusia. Jadi, mereka kebanyakan di tempat manusia berada, yaitu di kota. Selanjutnya, pasukan cadangan dari SMA Sungjin kelas 32 diberitahu, esok hari mereka akan melaksanakan operasi untuk memusnahkan bola. Mereka semua terkejut mendengarnya. Mereka pikir mereka akan pulang. Chunho mengulang apa yang disampaikan komandannya, bahwa mereka akan meninggalkan camp besok jam 7 pagi untuk melakukan operasi pembersihan. Tujuan operasi adalah melenyapkan bola sebanyak mungkin yang mereka temui menuju Mesongsi. Yongsu bertanya bagaimana dengan ujian C1 mereka. Komandan mengatakan bahwa setelah operasi, mereka akan mengikuti ujian sesuai jadwal. Jika mereka berhasil melaksanakan operasi, mereka akan mendapatkan nilai tambahan C1 dan kembali ke keluarga mereka. Saat malam, mereka semua tidak bisa tidur memikirkan esok hari. Mereka semua sangat takut dan merindukan ibu mereka. Tiba-tiba Chunho masuk ke dalam tenda. Yujong minta maaf karena masih berkumpul di jam tidur. Chunho dan Won Bin malah mengajak mereka memasak dan makan bersama. Hirak iseng melempar tepung ke wajah Teman, membuat yang lainnya ikut saling melempar tepung. Guys, termasuk Won Bin dan Chunho juga ikut-ikutan melempar tepung. Setelah mereka berhenti, Esol bertanya kapan perang akan berakhir. Chunho mengatakan dia tidak tahu kapan perang akan berakhir, tapi dia akan membantu mereka berjuang sampai akhir tanpa ada yang terluka. Keesokan harinya mereka dibagi menjadi 2 regu. Regu 1 Jangsu, regu 2 Yujong. Setelah itu mereka diberikan detektor bola. Jaraknya 1 km di area terbuka, sedangkan di kota jaraknya hanya 500-700 meter. Jadi mereka harus selalu waspada. Setelah Chunho dan Won Bin pergi, mereka menghidupkan detektornya, kemudian naik kendaraan menuju kota. Kendaraan mereka tidak bisa lewat karena jalan terhalang mobil. Chunho memerintahkan untuk memeriksa area itu. Mereka jalan di area pemukiman. Tiba-tiba detektor bola menyala. Posisinya 300 meter dari mereka. 남서쪽 300m 지점입니다. Chunho memberi arahan pada mereka.
Kemudian menggunakan mainan, dia memancing bola agar keluar. Bola keluar berkumpul di sekitar mainan. Chunho memberi perintah untuk menembak. Anehnya, tiba-tiba semua bola pergi. Chunho memerintahkan mereka untuk menemukan dan menyingkirkan semua bola di area itu. Wonbin dan Esol menemukan dan menyingkirkan 2 bola. 2 bola menjatuhkan antena kemudian kabur. Nara menembak bola dari atas menyelamatkan teman-temannya. Teman dan yang lainnya masuk ke dalam rumah yang gelap. Detektor menunjukkan ada bola di dalam rumah itu. Tiba-tiba bola muncul. Mereka berusaha menembak bolanya di ruangan yang gelap. Wonbin dan yang lainnya masuk ke sebuah rumah dan berhasil menyingkirkan 1 bola. Tiba-tiba mereka mendengar suara dari dalam lemari. Mereka menemukan tentara cadangan di dalamnya. Wonbin mengatakan, jangan khawatir, semua bola sudah mati. Yujong bertanya apa yang terjadi. Chunho juga menemukan prajurit cadangan yang selamat dari dalam rumah lainnya. Selanjutnya mereka datang ke tempat penampungan 8 Mesongsi. Mereka menemukan semua orang tewas. Yujong melaporkan tidak ada tanda-tanda bola. Mereka kemudian masuk ke dalam gedung. Tidak ditemukan 1 orang pun yang selamat. Kemudian mereka ke ruangan perpustakaan yang dijadikan asrama. 3 orang yang selamat yang mereka temukan di pemukiman ditugaskan untuk mengantar persediaan ke penampungan. Namun saat mereka tiba, semua orang sudah tewas dan penanggung jawab mereka menghilang. Mereka diperintahkan untuk menunggu dan mereka melakukan apa yang diperintahkan. Sementara itu, yang lainnya mengumpulkan dan mendata prajurit cadangan yang tewas. Mereka bertanya apakah mereka bisa bertahan. Pada malam harinya, Chiol dan Nara mendapat giliran berjaga di atap gedung. Nara melihat bola berjarak 2 km dari mereka. Chiol dan Nara melaporkan pada Chunho. Bola bertukar sinyal. 1 bola besar memancarkan cahaya di langit. Lalu bola induk juga memancarkan cahaya. Setelah itu mereka pergi ke suatu tempat. Mereka sedang memeriksa kemana orang-orang pergi. Nara menunjuk ke peta kemana mereka pergi. Salah satu murid dari sekolah lain memberitahu ada 1 penampungan kecil di area itu. Chunho memberitahu mereka akan kembali ke pangkalan besok karena jumlah bolanya terlalu banyak. Para murid mulai berdebat. Ada yang ingin kembali dan ada yang ingin membunuh semua bola dulu baru kembali. Namun akhirnya mereka memutuskan untuk membunuh semua bola dulu sebelum kembali karena akan terlambat jika menunggu bantuan. Orang-orang di penampungan akan tewas diserang bola. Keesokan paginya, Chunho memberitahu rencananya untuk membunuh semua bola. Mereka akan mengumpulkan semua bola di Universitas Kota Mesong dan menyingkirkan mereka sekaligus. Mereka mengambil dinamit, selanjutnya menggabungkan dinamit dengan uranium terdeplesi untuk membuat bahan peledak. Kemudian tiap tim harus mencari tahu lokasi yang tepat untuk menaruh peledak dan memasangnya. Mereka semua masuk ke universitas, menghidupkan semua lampu dan kamera CCTV. Setelah listrik menyala, semua memasang peledak di gedung. Nara dan yang lainnya mengamati bola di atap sampai mereka selesai memasang peledak. Mereka semua mulai memasang peledak di setiap lantai dan ruangan universitas. Setelah memasang peledak, mereka harus menutup setiap pintu keluar, lalu bergerak cepat ke atap untuk berjaga di sana. Di atap, Nara melihat bola mulai bergerak. Suchol melaporkan pada Chunho, bola mulai bergerak ke penampungan. Mereka semua buru-buru memasang peledak yang tersisa. Mereka hanya memiliki waktu 10 menit untuk memasang semua peledaknya. Yongsin akan memancing bolanya untuk datang. Wonbin memberitahu mereka sudah siap memancing bola dan yang lainnya harus segera pindah ke gedung Solbong. Chunho memerintahkan mereka semua untuk menyelesaikannya dalam 10 menit. Kemudian pindah ke gedung Solbong. Terdengar alarm dari gedung universitas. Mereka yang sudah selesai menutup pintu, sementara Yongsin dan Esol membawa pengeras suara keluar. Di dalam, yang lainnya masih memasang peledak. Junhee dan yang lainnya merusak mobil hingga alarmnya bunyi. Kemudian mereka pergi ke gedung Solbong. Bola mulai bergerak ke gedung universitas. Nara melihatnya dari atap. Bora dan yang lainnya yang sudah selesai datang ke atap. Hirak memberitahu Chunho untuk segera keluar dari sana. Mereka semua bergegas keluar dari gedung itu. Wonbin melaporkan bola sudah sangat dekat. Chunho memerintahkan mereka untuk pindah ke gedung Solbong. Sementara dia akan menyelesaikannya.
Won Bin pergi dengan para murid ke gedung Solbong. Dari gedung Solbong, mereka melihat semua bola menuju ke gedung universitas. 뭐가 이렇게 많아? Setelah selesai, Chunho turun, tapi terlambat. Semua bola sudah masuk ke dalam gedung. Dia menembaki bola sambil terus berlari. Chunho lompat ke bawah. Sial, kakinya terkilir. Dia terus berlari dan menembak hingga pelurunya habis. Kemudian dia masuk ke dalam kelas. Sementara Won Bin sudah berkumpul dengan yang lainnya. Chunho memerintahkan Won Bin untuk meledakkan gedungnya sekarang. Dia tidak bisa keluar dari gedung. Jangan membuat kematiannya sia-sia. Soyeon memohon agar dia keluar dari gedungnya sekarang. Chunho minta maaf tidak bisa melindungi mereka semua sampai akhir. Dia minta mereka untuk saling melindungi dan jangan sampai terbunuh. Chunho mengulangi perintahnya untuk meledakkan gedungnya sekarang. Mereka semua memohon pada Won Bin jangan ledakan. Bola masuk ke dalam kelas menyerang Chunho. Yujong meledakkan gedungnya. Guys, part 2 sampai di sini ya. Terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.